memuji nama Tuhan. Aku, kamu semuanya siap memuji nama Tuhan. Kak Soli tahu nggak Tuhan tuh cinta siapa sih? Aku tahu, Tuhan cinta semuanya, semua ciptaannya, semua anak-anaknya, semuanya pokoknya. Oh, berarti Tuhan cinta sama aku dong. Oh jelas kan semuanya. Cinta Kamu, sama aku, adik-adik, semuanya. Oh, Tuhan cinta semuanya. Iya. Kayak lagu ini nih ya kayak yang tadi kita nyanyiin ya. Oh iya, betul. Yuk adik-adik, Lagunya nih, ada benar. Yuk kita nyanyi sama-sama. Siapa yang dicintai Tuhan? Aku. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekarang bangsa. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi apa adik-adik? Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan apa adik-adik? Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dari awal ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Sama-sama kita loncat. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Siap-siap. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Wah, kasih Tuhan itu Luar biasa. mengalahkan semuanya loh. Indah dan mengalahkan semuanya. Betul banget. Dibandingkan yang indah-indah lainnya, paling indah kasih Yesus berarti kan? Itulah kasihnya Tuhan kepada kita loh adik-adik. Wah, kita bersyukur banget ya. Kita Iya dong. punya Tuhan yang mengasihi kita. Adik-adik, ada yang tahu nggak nih? Ada seorang nabi Tuhan, dia dimakan oleh ikan. Tapi karena Tuhan mengasihi dia dibebaskan deh dari perut ikan. Jadi nggak jadi dimakan, nggak ditelan, Dimakan sih Kak, ditelan sih Ditelan Kak. juga. Tapi tetap hidup. tetap ya? hidup dia. Oh, aku kayaknya tahu. Yun. Yun, Oh, Yunus. Yunus, tuh. betul sekali. Yunus dimakan oleh ikan, tapi Tuhan mengasihi dia adik seperti lagu ini. Yuk sama-sama kita nyanyiin yuk. Pasti adik-adik tahu. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, karena dia dikasih
firman. Kita mau masuk ke dalam hadiratnya Tuhan lebih lagi adik-adik. Kita mau belajar lagu baru yang kakak gak pernah bawa ini. Tapi sama-sama yuk kita mau belajar. Kita membawa hati kita siapkan hati kita. Saat ku dalam kekelaman, berjalan tanpa ku tahu arah, namun kau hadir untukku. Dia buka jalan menjadi pelita hidupku. Tak berhenti ku menyembahmu Yesus, selama hidupku selalu mau berjalan bersamamu. Bukan selalu mau menjadi saksimu, memuliakan namamu, biar seluruh dunia mengenal kasih-Mu. Tak berhenti ku menyembahmu Yesus, selama hidupku selalu mau berjalan bersamamu. Bukan selalu mau menjadi saksimu, memuliakan namamu, biar seluruh dunia mengenal kasih-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi kita mau menyembah Tuhan. Tak berhenti ku menyembahmu Yesus, selama hidupku selalu mau berjalan bersamamu. Bukan selalu mau menjadi saksimu, memuliakan namamu, biar seluruh dunia mengenal kasih-Mu. Biar seluruh dunia mengenal kasih-Mu. Biar seluruh dunia mengenal kasih-Mu. Yuk adik-adik, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kasih Tuhan begitu besar. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Hai adik-adik. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Sukacita ya adik-adik ya. Iya dong, karena kan kita punya Tuhan Yesus, jadi kita harus sukacita. Oke adik-adik, kali ini kakak mau menceritakan sebuah kisah di dalam firman Tuhan yang hidup adik-adik. Kisah tentang apa ya? Coba adik-adik tebak.
dengerin ya. Ini ekspresi apa ya? Iya, tentang apa? Iya, bayi Yesus yang lahir. Oke, setelah bayi Yesus lahir, dia bertumbuh dan dia berkembang adik-adik. Dia hidup di keluarga seorang tukang kayu. Bapaknya tukang kayu, Pak Yusuf kan. Nah, Yesus membantu bapaknya nyerut kayu, angkat-angkat kayu gitu. Kemudian Yesus memiliki murid adik-adik. Suatu saat Yesus berjalan di tepi pantai, dia memiliki murid kan. Dari situ dia berbagi kasih. Dia menunjukkan mukjizat-mukjizat dari Tuhan Allah. Jadi dia memberitahukan bahwa kita harus saling peduli, berbagi kasih. Tapi suatu saat ada orang yang jahat sama Yesus adik-adik. Oh, dia mau menyalibkan Yesus. Akhirnya Yesus disalibkan adik-adik, ya kan? Nah, tapi karena salib itu Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, iya kan? Gimana ya ceritanya ya? Kok bisa ya? Setelah Yesus disalib, Yesus kan dikuburkan kan? Nah, dengerin kisahnya. Waktu itu Maria Magdalena dan murid Yesus berjalan menuju kubur Yesus. Dan saat perjalanan tiba-tiba, wah, ada apa ini? Oh, nggak taunya gempa adik-adik. Dari gempa itu turunlah malaikat. Wah, Maria Magdalena kesilauan adik-adik. Gimana kesilauan? Wah, ya kan? Karena saking terangnya, ternyata dia melihat malaikat. Nah, dia kaget kan? Kok ada malaikat? Penjaga kubur Yesus pun takut adik-adik lihat malaikat itu kan. Pas dia lihat, batu penutup kuburnya pun berguling adik-adik. Jadi kubur Yesus terbuka. Waduh, makin kaget lagi nih. Ada apa sih? Ya kan? Ada apa ya kira-kira adik-adik? Apa? Iya, betul. Malaikat langsung berbicara adik-adik kepada Maria Magdalena dan murid yang pergi ke kubur. Apa yang dia katakan ya? Yang dia katakan apa adik-adik? Bahwa janganlah kamu takut. Wow. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus. Kira-kira Yesus ada di mana? Ada di kubur nggak? Nggak ada kan? Iya, dia sudah tidak ada lagi di kubur, melainkan dia telah bangkit dan pergi mendahului kamu ke Galilea. Gitu. Bener nih. Itu sudah pernah dikatakan kepada engkau. Jadi murid sama Maria Magdalena ini ingat-ingat, oh iya, waktu itu Yesus pernah bilang seperti itu adik-adik. Nah, dari situ malaikat bilang juga bahwa dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari kubur. Nah, akhirnya Maria Magdalena itu mendengar perintah dari malaikat itu. Kira-kira dia pergi memberitakan atau tetap mencari Yesus di kubur?
Nah, yang benar pergi untuk memberitakan ya adik-adik, memberitakan kabar baik bahwa Yesus telah bangkit. Akhirnya Maria Magdalena dengan senang hati berangkat untuk menyampaikan berita baik ini. Oke. Nah, apa sih yang mau kita pelajarin dari sini adik-adik? Kira-kira murid Yesus itu taat gak sih sama perintah Tuhan? Sama perintah malaikat tadi? Taat gak sih? Taat ya. Karena murid Yesus itu di saat mendapat perintah, dia pun senang adik-adik bahwa Yesus telah bangkit. Jadi dia melakukan perintah itu dengan senang, ya kan? Yang kedua, karena apa ya mereka taat? Karena mereka senang memberitakan kabar baik. Apa kabar baiknya? Yesus bangkit adik-adik. Jadi apa yang dikatakan Yesus teringat sama murid-muridnya kan, bahwa benar dia bangkit. Jadi yang kedua adalah memberitakan kabar baik untuk menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi dia taat karena dia tahu ini kabar baik yang akan disampaikan. Nah, gitu kan adik-adik. Jadi kita saat ini juga harus taat loh. Taatnya contohnya di mana? Mungkin saat di sekolah kita juga harus taat. Walaupun belajar online ya, kita harus taat adik-adik sama guru kita. Karena apa kita taat? Karena kita tahu bahwa kita harus mengerjakan tugas. Misalnya dikasih tugas ya sama guru-guru kita ya. Sama guru kita dikasih tugas. Aduh, tugas. Aduh, malas banget deh. Boleh gak gitu? Enggak kan? Nah, kita harus sukacita. Oke, dikasih tugas. Sukacita adik-adik. Nah, karena kita tahu tugas itu dikasih untuk kebaikan kita. Jadi kita ingat sama pelajarannya. Nanti di saat ujian kita ingat karena kita mengerjakan tugas, ya kan? Dan itu guru kita percaya sama kita kalau dia ngasih tugas ke kita. Ya kan? Percaya bahwa adik-adik bisa mengerjakan. Oke kan? Nah, yang kedua, kita jangan melihat pada tugas yang banyak. Aduh, banyak banget sih. Kita harus fokus untuk guna dari PR tadi adik-adik. Karena kita bisa pinter loh kalau ngerjain tugas gitu kan. Kita ngerjain tugasnya kita jadi pinter. Kita jadi kebanggaan orang tua, iya kan? Kebanggaan mungkin gurunya. Dan juga kita bisa bantu orang lain adik-adik kalau kita pintar. Nah, gitu. Jadi kalau kita di sekolah harus taat karena kita sukacita di saat mendapatkan tugas. Dan yang kedua, kita taat karena tahu manfaatnya baik, iya kan? Oke, kalau gitu kita tutup firman ini dengan berdoa. Tutup mata, lipat tangannya. Yuk ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan, kami mau menjadi murid yang oke. Tuhan, ajar kami untuk
taat. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Waktunya aktivitas. Nah, aktivitas kali ini untuk kelas plan, adik-adik akan mewarnai dan menggunting. Jadi nanti ada gambar kubur Yesus dan ada pintu dari kubur itu. Adik-adik warnain dulu. Nanti habis itu adik-adik tempel ya pintunya itu di depan kubur Yesus. Oke? Itu yang kelas plan. Nanti ada ayatnya juga adik-adik. Jadi ayatnya itu bisa ditutup sama pintunya. Pas dibuka nanti kelihatan ada tulisan ayatnya. Oke? Yang kelas Grow dan Fruitful itu akan membuat sebuah figura kayak karya 3 dimensi gitu tentang kubur Yesus adik-adik. Jadi nanti ada instruksinya, ada juga di gambar itu ada petunjuk-petunjuknya. Jadi adik-adik harus tempel di mana. Jadi ada gambar, contohnya gini, ada gambar murid Yesus yang di bawahnya tuh ada huruf I. Nah terus di backgroundnya itu nanti ada kotak yang huruf I. Jadi itu harus ditempel di situ. Nah nanti jadinya 3 dimensi adik-adik. Nah itu juga harus diwarnain dulu, awal-awal diwarnain dulu. Adik-adik siapin gunting dan lem ya. Itu nanti ditempel. Nanti kakak akan kasih unjuk gambarnya ya, kira-kira seperti apa. Oke adik-adik, selamat mengerjakan aktivitas.